Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, telah terjadi sekali lagi fenomena perbedaan para ulama. Kali ini adalah perbedaan terkait pembacaan surat Al-Fatihah pada setiap momen pembukaan dan penutup acara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di Indonesia khususnya, Al-Fatihah dibacakan di berbagai macam amaliyah atau kegiatan. Bahkan Al-Fatihah bisa kita hadiahkan untuk orang yang meninggal. Bagi kita para penuntut ilmu, tentunya kita harus bersikap secara adil. Dengan perbedaan ini, kita bisa semangat untuk mempelajari setiap pendapat. Di dalam mempelajari atau menyikapi sebuah fenomena, maka kita tidak boleh terjebak dalam fenomena tersebut. Tetapi kita harus mencari nomenanya. Apa nomenanya di balik fenomena? Baiklah, marilah kita simak beberapa perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ini viral pada saat ini setelah Syekh Hasim dari Saudi Arabia datang ke Indonesia dengan momen yang telah kita saksikan di media-media YouTube. Bagaimana kita menyikapinya? Untuk menyikapinya, mari kita simak baik-baik pendapat demi pendapat para ustadz, para ulama di Indonesia yang merespon terkait perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh Syekh Hasim. Marilah kita simak berikut ini. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience, so that on the day of judgment I told them, Khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha, and nobody knows they're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs.
Ya akhi, go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqyah. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqyah. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Demikian pendapat dari Syekh Asim, di mana beliau menyatakan bahwa perbuatan atau amal dia membaca surat Al-Fatihah di momen-momen pembacaan pembukaan sebuah kegiatan atau acara itu merupakan di luar dari sunnah, di mana beliau mengatakan tidak ada tuntunannya baik dari Nabi maupun para sahabat. Beliau mengatakan bahwa dan juga menyebutkan hadis di mana Al-Fatihah ini bisa digunakan atau dibacakan untuk meruqyah dan juga dibaca dalam ketika sholat. Demikianlah pendapat Syekh Asim dengan beberapa dalil. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa perbuatan yang dilakukan itu merupakan sebuah amalan yang tidak dilakukan oleh sunnah atau oleh Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pendapat beliau. Baiklah, video selanjutnya kita akan menyimak dengan baik pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Ustaz, boleh tidak kita ketika memulai sesuatu, Ustaz, sebelum kita memulai ini, mari kita mengucapkan Al-Fatihah, atau juga banyak kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan kemudian nak mulai dengan Al-Fatihah gitu. Macam mana tu hukum, Ustaz? Boleh tak, Ustaz? Ini bin Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama Jibrilu qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ilal yaum, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan tadi. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yaum, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah, binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab, cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra'a biharfin minha, kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu,
satu huruf saja yang kau baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz. Ini hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372, cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah, boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah, bagaimana tidak, Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu saleh. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab an Atha, dari Imam Atha, kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah, mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis, Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih, inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat, wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, apa kata dia? Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika 'an ba'd as-salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf, salafus salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah, fa yaqulu fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in,
Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yuksir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari suruh. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah atau lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu, jadi jamaah ini bingung juga. Jamaah ini tak bisa membedakan, dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Dibawa ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh? Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Demikian pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menyampaikan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, di mana ada kisah ketika malaikat Jibril duduk di samping Nabi, kemudian terdengar suara bergemuruh, di mana pintu langit dibukakan yang tidak pernah dibukakan pada hari itu. Kemudian turunlah malaikat ke bumi, dan turunnya malaikat ini tidak pernah pula turun selain pada hari itu. Kemudian mengucapkan salam, berbahagialah kamu dapat dua cahaya, kata malaikat. Tidak ada nabi yang mendapat cahaya dua itu, yaitu cahaya surat Al-Fatihah dan ujung dari surat Al-Baqarah. Kalau dibaca yang satu hurufnya saja, maka Allah akan mengabulkan segala hajatnya. Beliau, Ustadz Abdul Somad, menyampaikan hadis riwayat Muslim. Kemudian dia mencontohkan kembali, Ustadz Abdul Somad menyontohkan di mana Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali ini menyikapi hadis tersebut. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Isti'anatu bil Fatihati ala Nazahil Umur, di mana di kitab tersebut dijelaskan tentang permintaan pertolongan kepada Allah dalam segala perkara dengan surat Al-Fatihah. Ini menjelaskan bahwa pendapat Ustadz Abdul Somad membolehkan membaca surat Al-Fatihah dalam melakukan segala perkara. Demikianlah sikap
dari Ustadz Abdul Somad dengan pendapat-pendapatnya. Semoga kita dapat menyikapi dengan baik dan mendapatkan hikmah dari uraian-uraian dari Ustadz Abdul Somad. Baiklah, berikut kita akan mendengarkan pendapat dari Buya Yahya terkait fenomena tentang permasalahan Al-Fatihah dipakai di setiap pembukaan acara maupun di penutup acara. Marilah kita simak dengan baik. Semoga kita mendapat hikmah. Orangnya akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, enggak, masalah Fatihah enggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis Ibrahim Muslim. Ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit. Malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad. Abshir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran. Misalnya ya, membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf. Cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa. Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah. Itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat. Mau jangan mencaci deh. Suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya. Karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali. Orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim pada doa-doa selalu amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau enggak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, akan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah, orang saya sedih kalau orang bikin gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya. Ngejek. Saya lihat, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya. Jangan saya sebut. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat. Semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid. Harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah.
Kalau Anda tidak, ini repotnya ya ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada. Kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam memang ada kok hadisnya. Dipungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah tambah ruqyah tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya ini. Jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Anda baca Fatihah tidak panjang umur nanti. Dan tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah. Boleh begitu ya? Tolonglah saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu yang lalu itu masalah itu. Ngecek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah. Adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, nggak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong. Apalagi masyarakat Indonesia dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Kok begitu membodohkan orangnya? Jangan didengar kalau begitu sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir binurai ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Demikian pendapat dari Buya Yahya. Pendapat beliau senada dengan pendapat Ustaz Abdul Somad yang membolehkan terkait pembacaan Al-Fatihah di setiap pembukaan acara, dan beliau juga menyatakan di berbagai amalia-amalia lain seperti mengirimkan untuk yang meninggal dan lain sebagainya. Buya Yahya juga menyampaikan hadis yang sama terkait masalah ini sama dengan hadis yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Demikian pendapat dari Buya Yahya. Berikutnya mari kita simak pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita dapat hikmah dari pendapat-pendapat ini. Baiklah, mari kita simak pendapat Ustadz Khalid dengan baik. Ustaz, saya ingin tahu bahwasanya Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh ahli sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan terpercaya umat Yahudi 71, Nasrani 72 dan umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadis, makna kalimat, tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umatku 73 golongan dan semua akan masuk neraka. Artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga. Kecuali satu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Nanti mereka langsung masuk.
Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka, artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisab, tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya siapa mereka? Kata Nabi SAW, yaitu yang apa namanya? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan buku tadi yang saya bilang ini ya, yang mereka lah golongan yang selamat, membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah, nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung, tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta'. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta'. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan akhta', hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang, tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat, kan gitu. Baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar gitu. Demikian Ustadz Khalid Basalamah berpendapat senada dengan Syekh Hasim di video pertama, bahwa Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa tidak ada hujah atau dalil yang berkaitan dengan masalah surat Al-Fatihah ini. Beliau juga menyebutkan sama dengan Syekh Hasim bahwa di beberapa hadis ada yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini untuk dibacakan di dalam sholat dan juga untuk atau bisa untuk meruqyah. Demikian pendapat beliau. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pendapat ini. Berikutnya adalah pendapat dari Ustadz Firanda Adirja. Marilah kita simak dengan baik pendapat dari beliau. Oh ya, silakan. Kalau pada waktu jalan kubur itu kita baca Al-Fatihah boleh? Masalah tatkala kita masalah mengirimkan pahala kepada mayat, ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai, tetapi sebagian ulama mengatakan sampai. Jadi jumhur ulama Syafi'i terpecah menjadi dua pendapat. Jumhur ulama Syafi'i seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dalam syarah Imam Muslim, dia menyebutkan jumhur ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sampai, mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Sampai. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, kalau kita baca Quran kita kirimkan tidak sampai. Tetapi kalau ada yang melakukannya saya tidak mengingkari. Karena ini masalah apa? Masalah perselisihan. Nah, kalau kita ingin mengirim Al-Fatihah bagi pendapat yang mengatakan sampai, tidak harus kita di kuburan, tidak harus ya. Di mana saja, di rumah juga boleh, dan tidak mesti surat Al-Fatihah. Kita kirim baca surat Al-Imran, kemudian kita niatkan, kita baca surat Al-Baqarah, kita niatkan. Namun saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i bahwasanya
sampai. Kenapa saya tidak sampai? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan, seorang sahabat pun tidak pernah mencontohkan, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengisyaratkan. Ini pendapat yang dipilih juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau ibu berpendapat tentang bolehnya mengirim bacaan Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Bagi ulama yang membolehkan, maka tidak jadi masalah di kuburan atau di luar kuburan. Silakan. Demikianlah fenomena yang terjadi pada perbedaan terkait permasalahan pembacaan Al-Fatihah. Terakhir, pendapat dari Ustadz Dr. Firanda bahwa beliau cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan, walaupun pada kasus yang berbeda, yaitu untuk mengirimkan amalan Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal. Nah, dalam fenomena ini, permasalahan pembahasan Al-Fatihah ini, di setiap mengawali kegiatan atau menutup kegiatan, dalam kesempatan ini saya mengingat sebuah pesan dari dosen hadis saya waktu kuliah dulu. Beliau mengatakan jika terjadi perbedaan itu adalah sebuah fenomena. Maka kita jangan disibukkan dengan fenomenanya. Tapi kita harus sibuk mencari nomenanya. Jika kita temui atau jika ditemui nomena dari sebuah fenomena, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan bisa jadi kesimpulan itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Dalam masalah ini, sesungguhnya ikhtilaf para ulama sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Semua berdasarkan dalil. Oleh karenanya, kita sebagai penuntut ilmu dan pembelajar yang mencintai ilmu, saya menyarankan, marilah kita sama-sama belajar, mencari tahu nomenanya dengan menganalisa dan meneliti semua dalil yang telah disampaikan oleh para ulama. Apakah dalil-dalil yang disampaikan sudah sesuai atau relevan dalam konteks permasalahan yang dibahas atau berkaitan dengan permasalahannya dan tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syar'i maupun kaidah fikih dalam ajaran Islam. Permasalahan perselisihan dan perbedaan pendapat sih itu wajar-wajar saja ya menurut saya. Yang tidak wajar adalah orang yang tidak suka belajar. Karena perbedaan pendapat itu keniscayaan. Akan tetapi kebenaran harus di atas segalanya. Bukan saja pandangan fikih, tapi juga kita pakai pandangan sejarah. Bagaimana sejarah dalam setiap permasalahan dan bagaimana pandangan fikih dalam setiap permasalahan, apakah relevansinya saling berkaitan? Karena kebenaran itu tidak hanya sekedar bisa dilihat dari sisi fikih, tapi juga dari sisi dalil, kedudukannya, kedudukan dalil tersebut, predikat dalilnya, dan sejarah perjalanan, kedudukan, dan tentunya ketentuan hukumnya yang seperti apa. Dalam hal perbedaan ini, marilah kita sama-sama belajar dari sisi-sisi pendalilan para ulama yang berbeda pendapat. Tersebut apakah dalilnya sesuai dengan konteks permasalahan dan bagaimana latar belakang masalahnya atau asbabulnya, asbabul wurudnya. Kalau hadis misalkan, bagaimana kedudukan hadis dan dalil tersebut dalam pandangan Islam. Nah, semoga kita masih mau terus belajar sehingga kita dapat lebih dekat ke dalam kebenaran. Amin. Allahumma amin. Semoga video perbedaan pendapat ini bisa membawa kita sebagai penuntut ilmu
sejati yang tidak sibuk dengan fenomenanya, akan tetapi kita sibuk dengan nomenanya, ya, agar kebenaran semakin dekat kita raih. Sebagai penutup, ada kalimat seorang pakar hadis, semoga kita bisa tercerahkan dari kalimat ini, bahwa kenalilah sunnah, maka kita akan mudah mengenali bid'ah. Kalimatnya jangan dibalik ya. Karena kalau kita mengenali bid'ah dulu dan terbiasa dengan bid'ah, maka kita akan sulit menerima sunnah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Adapun pendapat-pendapat hadirin terserah kepada persepsi masing-masing. Apapun pendapatnya, marilah kita saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.